Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sehat semuanya. Baik, kita berada di Taman Belajar Matematika bersama Pak Taufik. Kita akan belajar turunan fungsi aljabar menuju konsep turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama. Turunan fungsi aljabar pernah kita pelajari di kelas 11. Kita ingat kembali bahwa turunan dari fungsi kontinu Y sama dengan F, Y sama dengan Fx merupakan laju perubahan nilai Y terhadap nilai X. Kita tulis sebagai delta Y per delta X. Tulisan segitiga bacanya delta. Atau delta Fx per delta X. Seperti kita lihat pada gambar ini, bahwa laju perubahan nilai Y terhadap nilai X itu adalah ini selisih ini delta Y per selisih ini delta X, ya. Delta Y itu berarti adalah tinggi ini dikurangi tinggi ini, Fx plus H dikurangi Fx, dan delta X itu adalah selisih ini X plus H dikurangi X, ya. X plus H dikurangi X itu berarti ini H. Jadi delta X ini setara dengan H. Jadi laju perubahan nilai Y terhadap nilai X adalah delta Y per delta X, di mana delta Y-nya adalah Fx plus H dikurangi Fx, dan delta X-nya adalah H. Ya, dari mana X plus H dikurangi X. Nah, jika perubahan nilai X tersebut sebesar H, maka kita dapat menuliskan delta Y-nya adalah Fx plus H dikurangi Fx, delta X-nya adalah H sebagai hasil dari perubahan. Jika nilai H diambil sekecil mungkin mendekati 0, maka perubahan tersebut akan menjadi laju perubahan. Jika hanya mendekati 0, maka namanya laju perubahan. Inilah yang menjadi konsep dasar turunan. Sehingga turunan dari fungsi Fx didefinisikan sebagai f aksen X sama dengan limit Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0. Lambang dari turunan Fx adalah f aksen X. Seorang matematikawan Jerman bernama Gottfried Leibniz yang hidup pada tahun 1646 sampai 1716 menuliskan notasi untuk turunan tersebut dengan simbol yang semula delta Y per delta X menjadi dy per dx. Simbol ini mengambil dasar pada perubahan delta X menjadi dx dan delta Y menjadi dy. Mengingat perubahan nilai X tersebut diambil sekecil mungkin. Jadi notasi turunan dari fungsi Y sama dengan Fx dapat dituliskan sebagai Y jadi Y aksen atau dy per dx, Fx jadi F aksen X atau df per dx. Untuk lebih jelasnya, ikuti contoh berikut ini. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x. Nanti penyelesaiannya menggunakan definisi turunan. Menurut definisi bahwa f aksen X turunan dari fungsi X atau f aksen X sama dengan limit Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, Fx-nya ini 4x kuadrat ditambah 3x. Kalau Fx plus H berarti posisi X ini diganti X plus H di sini. Ini menjadi X plus H dikurung kuadrat. Ini menjadi X plus H. Menjadi 3 dalam kurung X plus H seperti ini. Jadi ini Fx plus H 4x kuadrat jadinya 4 dalam kurung X plus H kuadrat ditambah 3x menjadi 3 dalam kurung X plus H dikurangi Fx dalam kurung 4x kuadrat ditambah 3x seperti ini. Yang lainnya masih sama nih. Kemudian ini diuraikan. Ini jadinya kalau X plus H kuadrat adalah X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Nih. 4 dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah H kuadrat. Kemudian kalau ini kita uraikan jadinya 3X ditambah 3H. Ini seperti ini. 3X tambah 3H. Ini yang lainnya masih sama. Kemudian ini kita uraikan. Jadinya adalah 4X kuadrat ditambah ini 8HX ditambah 4H kuadrat. Ini 4X kuadrat tambah 8X ditambah 4H kuadrat ditambah 3X tambah 3H
dibuka kurungnya dikurangi 4x kuadrat dikurangi 3x. 4x kuadrat dengan min 4x kuadrat habis ya. 3x dengan min 3x ini habis, sehingga akan tersisa 8hx ditambah 4h kuadrat ditambah 3h per h. Limit ini untuk h mendekati 0. Kemudian masing-masing komponen ini nanti dibagi oleh h. Ini 8hx dibagi h menjadi 8x. 4h kuadrat dibagi h menjadi 4h. 3h dibagi h menjadi 3 seperti ini ya. Menjadi limit 8x ditambah 4h ditambah 3 untuk h mendekati 0. Nah, jadi ini 8hx dibagi h menjadi 8x. 4h kuadrat dibagi h menjadi 4h. 3h per h menjadi 3. Karena ini h mendekati 0 berarti hanya hampir sama dengan 0. Berarti ini 4 kali 0. 4 kali 0 berapa? 0. Berarti 8x ditambah 0 ditambah 3. Atau cukup ditulis 8x ditambah 3. Ini seperti ini. Jadi turunan fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x dengan menggunakan definisi turunan langkahnya seperti ini. Hasilnya adalah f aksen x sama dengan 8x ditambah 3. Selesai. Mudah sekali ya anak-anak. Berikutnya, untuk menyelesaikan, kalau menggunakan definisi terlalu lama, maka kita gunakan rumus turunan fungsi aljabar. Jika y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah y aksen sama dengan a kali n x pangkat n min 1. Masih ingat ya? Misal kalau y sama dengan 2x pangkat 7, maka turunannya 2 kali 7x pangkat 7 min 1. Atau 2 kali 7 itu 14, 7 kurangi 1 itu 6, menjadi 14x pangkat 6. Ini turunannya. Kalau y sama dengan x pangkat 5, ini artinya ada angka 1 di sini. Jadi 1 kali 5, x pangkat 5 min 1. Seperti ini. 1 kali 5 itu 5, 5 kurang 1 itu 4, menjadi 5x pangkat 4. Ini turunannya. C, y sama dengan 3x kuadrat, menjadi 3 kali 2, x pangkat 2 min 1. Seperti ini. 3 kali 2 itu 6, 2 kurang 1 itu 1, menjadi 6x pangkat 1. X pangkat 1 cukup ditulis x, jadinya 6x. Ini turunannya. D, y sama dengan 7x, itu senilai dengan 7x pangkat 1. Maka turunannya y aksen sama dengan 7 kali 1 x pangkat 1 kurangi 1. 7 kali 1 itu 7, 1 kurang 1 0, menjadi 7x pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1, menjadi 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi turunan dari y sama dengan 7x adalah 7. Kemudian kalau y sama dengan 4, ini belum muncul x, kita buat 4 kali 1. Satunya dibuat menjadi x pangkat 0, 4x pangkat 0, maka y aksen sama dengan turunannya 4 kali 0 x pangkat 0 min 1, 4 kali 0 x pangkat 0 min 1. Semua bilangan kalau dikali 0 hasilnya 0. Berarti kalau y sama dengan 4, turunnya adalah 0. Sehingga dari contoh D ini y sama dengan 7x jadi turunannya 7. Berarti kalau y sama dengan cx, turunannya adalah c. Yang y sama dengan 4, turunannya adalah 0. Maka kalau y sama dengan c, turunannya adalah 0. Kemudian kalau bentuknya, variabelnya dapat dikalikan seperti ini nih. Y sama dengan x kuadrat dalam kurung y sama dengan x kuadrat kali dalam kurung 4x kurangi 5. Ini kali ini adalah 4x pangkat 3 dikurangi ini 5x kuadrat, baru diturunkan seperti ini. Ya. Kemudian kalau jika variabelnya sebagai penyebut ini seperti ini, 4 per x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat per 3x pangkat 7 ditambah 3x kuadrat. Maka nanti 4 per x pangkat 3 jadikan 4x pangkat min 3. 2x kuadrat per 3x pangkat 7 ubah menjadi 2 per 3 x pangkat 2 kurangi 7 atau x pangkat min 5. Plus 3x kuadratnya masih utuh, baru diturunkan. Ini diturunkan seperti ini. Kemudian yang keempat, jika variabelnya di dalam akar seperti ini, y sama dengan akar 4
pangkat 3 dari X pangkat 5 ditambah 4X akar X ditambah 5 per akar X. Kalau ada bentuk seperti ini, nanti diubah menjadi pangkat pecahan. Ini menjadi X pangkat 5 per 3. Ini menjadi 4X kali X pangkat setengah. Atau ini kali ini X pangkat 3 per 2. Ini ubah menjadi X pangkat setengah. Menjadi 5 per X pangkat setengah. Karena di bawah tanda per menjadi 5X pangkat min setengah. Sehingga kalau sudah berbentuk seperti ini baru bisa diturunkan. Ya, kita coba menggunakan rumus turunan fungsi aljabar untuk menyelesaikan turunan fungsi aljabar seperti ini. Dengan menggunakan rumus turunan, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6x kurangi 2. Jawab, kita tulis soalnya dulu seperti ini biar runtut. Kemudian ini menjadi f aksen x, jangan fx tapi ya f aksen x, berarti sudah turunan sama dengan 4 kali 3x pangkat 3 min 1 dikurangi 5 kali 2x pangkat 2 min 1 ditambah ini jadi tambah 6 dikurangi 2 ini jadi 0, tidak usah ditulis. Nah, ini 12x pangkat 2 dikurangi 10x pangkat 1 ditambah 6. Ini seperti ini. Kemudian x pangkat 1 cukup ditulis x menjadi f aksen x sama dengan 12x kuadrat dikurangi 10x ditambah 6. Selesai. Mudah bukan? Baik. Berikutnya. Dari setiap fungsi fx sama dengan dari fungsi fx sama dengan 4x kurangi 3 dikali 2x ditambah 1, tentukan nilai f aksen 4. Artinya diturunkan dulu baru nanti diganti oleh 4 nilai x-nya. Baik, kita selesaikan. Kita tulis soalnya ini. Fx sama dengan 4x kurangi 3 dikali 2x ditambah 1. Ini belum bisa diturunkan. Dikali dulu. Karena ini ada posisi X yang dikali 4x kali 2x, itu berarti kan X yang dikali harus dikali dulu. Menjadi ini kali ini adalah 8x kuadrat, ini kali ini adalah 4x, ini kali ini min 6x, ini kali ini min 3, atau sama dengan fx sama dengan 8x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 ini ya. Kalau sudah sampai sini baru bisa diturunkan karena ini x-nya sudah per suku. Suku pertama 8x kuadrat, suku kedua min 2x, suku ketiga min 3. Kita turunkan f aksen x-nya sama dengan 8 kali 2x pangkat 2 min 1 dikurangi 2 dikurangi 0. Tidak usah ditulis. Menjadi f aksen x-nya sama dengan 16x dikurangi 2. F aksen 4 yang ditanya berarti f aksen 4 sama dengan 16 kali 4 dikurangi 2. 16 kali 4 adalah 64. Berarti menjadi 64 dikurangi 2. F aksen 4 sama dengan 62. Selesai. Bisa ya? Baik, kita lanjut ke part yang kedua.